Kalian bosan dengan optimizer yang bentuknya gitu-gitu aja? Mungkin ini bisa jadi pilihan kalian. Oke, balik lagi bersama gue di Vapers Gaming Channel dan ya, di tangan gue sekarang udah ada DJV atau ya sebenarnya lebih gampang dibaca Dejavu ya. Dejavu RDTA ya, Dejavu atau DJV ya, DJV RDTA V2. Sebenarnya V1-nya itu dulu pernah sempat keluar, cuma gue nggak tahu apakah itu masuk ke Indonesia atau enggak. Tapi dia sekarang datang dengan versi kedua atau V2-nya. Sebenarnya ada yang versi kolaborasi dengan collaboration sama Bogen ya, tapi ya kepala daya. Oke, ini adalah RDTA, jadi bukan RDA atau mod ya, walaupun di Java itu punya modnya mereka sendiri. Oke, tanpa basa-basi kita lihat aja tampak dekatnya seperti apa dan kita bahas akan seperti apa penampilannya. Yuk. Oke, ini dia tampak dekatnya dari DGV. Buat kalian yang nggak tahu DGV itu dari mana, DGV itu datangnya dari salah satu bisa dibilang modder atau mungkin produsen atau lainnya, ya I don't know sebutnya apa. Tapi dia dari Malaysia, dari negara tetangga. Oke, kita buka aja. Jujur kalau apa ya, kalau ngomongin DGV itu terkenalnya itu apa ya, mahal gitu. Jujur, device-nya mereka juga kalau gua nggak salah inget tuh dulu juga termasuk salah satu device yang apa ya, cukup mahal lah DGV itu. Ya gua nggak tahu sih kenapa udah nggak ada lagi di Indonesia. Ya berharap sih barang-barang kayak gini tuh masuk-masuk ke Indonesia lebih banyak lagi. Oke, di sebelahnya ada tulisan Dejavu, di belakangnya ada keterangannya. Di sini ada tulisan color-nya, di sini ada yang gua dapat itu warna midnight black. Kalau gua nggak salah inget itu dia ada 3 varian warna. Itu ada abu, ada silver atau SS. Sebenarnya SS-nya nggak bisa dibilang SS yang shiny sih, lebih ke abu-abu doff lah. Terus kemudian sama yang versi sama Bogen. Terus di sini ada tulisan Dejavu, di atasnya ya cuma logo, bawahnya cuma logo, dan kita keluarkan isinya. Oke, di dalamnya masih ada bungkusnya lagi, masih ada kotaknya lagi. Jadi kesan eksklusifnya tuh atau kesan mahalnya tuh ada lah di sini. Dan ini besi ya. Oke, di dalamnya kita dapat ya spare-spare o-ring, terus juga kita dapat apa ini? Ah, oke, kita dapat stiker, kita dapat keychain kayaknya, kayak keychain gitu. Ada stikernya juga, terus kita dapat spare-spare o-ring. Ya, well, jarang sih ada yang mau ngasih, eee, bisa gue bilang kayak merchandise kayak gini tuh jarang. Mau dia semahal apapun, gue nggak pernah nemuin ada yang berani ngasih merchandise kayak gini. Terus ada obengnya, well ini juga termasuk yang jarang juga ya. Kemudian ada RDTA-nya, which is ini good banget sih warnanya. Ini dia pakainya warnanya hitamnya hitam matte atau doff gitu. Ya bagus sih, terus ininya airflow-nya itu warna merah. Jadi airflow-nya itu dia bentuknya kayak gini. Nah, ini airflow-nya kayak gini dia bentuknya. Ini bisa gue bilang tuh airflow-nya gede banget. Gimana ya cara makainya airflow segede gini ya? Oke, kita kesampingkan dulu. Terus ada spare kaca. Kalau seandainya kaca RTTA-nya itu kalian kenapa-napa. Oke. Terus ini apaan ya? Ini adalah untuk kalian muterin si airflow-nya. Well, ya dengan alat kayak gini sih jujur ya emang sih mempermudah gitu, mempermudah cara muternya. Tapi kalau hilang ya udah mau nggak mau ya ujungnya pakai kuku-kuku juga sih sebenarnya. Gue yakin pasti banyak kalian yang muter airflow-nya kalau bentuk kayak gini tuh pasti pakai kuku gitu. Oke, ini dia penampakan. Penampakan dari RDTA-nya. Kita bongkarin satu-satu. Pertama itu capnya. Oke. Gua akan
bahas dari cap-nya dulu. Ini gua akan bahas nanti. Deck-nya dan lain sebagainya gua akan bahas nanti. Oke, gua mulai dari cap-nya dulu. Cap-nya menurut gua bisa dibilang tuh lumayan tipis lah ya. Tapi di sini tipisnya tuh hanya di bagian bawahnya doang. Ini tuh yang nutup sebagian bagian bawah decknya. Terus di atasnya dia ada warna merah juga, dalis warna merah, which is ini keren. Menurut gue itu bagus sih gitu. Oke, untuk drip tipnya dia pakai 510 dan dia atasnya tuh jadi satu. Drip tipnya dia tuh jadi satu sama ya kalau zaman dulu tuh ada yang disebutnya tuh kayak apa ya namanya kayak banok atau apapun itu. Nah, ini dia dalamnya itu sama kayak bahan drip tipnya. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti, ini nggak bisa kalian ganti drip tip ininya doang. Jadi bener-bener kalian harus cari modder yang bisa bikin tuh bentuknya kayak gini, persis. Bener-bener nggak bisa lah kalian pakai drip tip yang udah kalian beli itu yang mungkin kalian kira ini bisa pakai 810 gitu, nggak. Ini dia drip tipnya tuh jadi satu sama bagian sisinya. Jadi nggak kepisah. Suka nggak suka ya memang itulah fiturnya gitu. Oke, kita balik ke decknya sekarang. Oke, menurut gue untuk decknya sendiri sebenarnya bisa gue bilang classy ya, cukup klasik gitu karena di automator zaman dulu itu ya kurang lebih bentukannya tuh kayak gini. Jadi bautnya tuh ada 4. Nah, di sini ada bagian yang ini kelihatan nggak ya? Nah, kalau kalian lihat di sini, itu dia ada satu baut lagi, ini bagian bawah sini. Itu dia jadi ada 3, gue bisa bilang 3 gitu lah. Kayak ada 3 lubang baut gitu. Jadi kalian bisa nyantelin koilnya tuh di atas semua atau di bawah sebagian. Mungkin kalau misalnya kalian pakai terlalu lebar gitu, mungkin bisa di bagian dalam, yang di bagian dalam sini. Atau kalau yang lebar banget mungkin itu bagian bisa dipasang di depan, di paling luar lah. Nah, kaki yang lainnya itu bisa kalian pasang di bawahnya gitu. Ini biasanya kayaknya nih yang bawah itu hanya diperuntukkan untuk ground wire aja. Tapi kalau misalkan kalian pakai tipikal-tipikal yang pre-built, kayaknya itu semuanya di atas semua. Dan ini nge-build-nya akan sedikit agak lebih susah sih kalau menurut gua. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat dari atas. Mana? Nah, dari atas. Oke, ini kelihatan ya bentuk airflow dan lain sebagainya ini kelihatan. Airflow-nya itu dia di bawah bagian sini. Nah, bagian sini. Dan yang seperti kalian lihat di sini ada 2 lubang bagian sininya. Ini adalah lubang kapas. Jadi kalau kalian mau build ini, itu pastiin kapasnya itu agak sedikit masuk ke dalam karena dia sistemnya itu masih ya menurut gue kayak classy lah, classy RDTA zaman-zaman dulu gitu. Kalau sekarang kan mungkin udah ada yang pakai mesh buat ngalirin si elixir dan sebagainya gitu kan. Tapi sekarang itu eh, dia malah pakai yang sistem lama. Jadi kalau kalian mau ngedrip atau kalian mau apa namanya ngebasain kapas kalian, itu kalian harus balik kayak gini. Nah, harus dibalik, benar-benar harus dibalik. Jadi apa ya? Ya benar-benar klasik banget lah sistematikanya. Oke, di bagian tengah ini dia ada kayak apa ya? Bisa gue bilang tuh eh, tempat pengisian lah. Nah, ini tempat pengisiannya itu dia tipenya spring. Jadi kalau kalian mau drip elixir itu kalian harus masukin ujung pipet dari botol elixir kalian itu ke sini dan ditekan dulu baru kalian pencet. Jangan kayak gini terus langsung kalian pencet. Jangan, karena ini akan ngeluber kemana-mana pasti. Nah, dia kalau misalkan kita bongkar lagi, oh nggak usah deh, nggak usah gue bongkar deh. Di sini di tengahnya itu ada tiang. Nah, ini yang menghubungkan bagian atas ini ke bawah dan dia
sistemnya itu harus ditekan. Jadi kuncian liquid kalian itu ada di sini. Kalau ininya udah dol ya mungkin ya udah selesai. Dan juga kalian harus benar-benar bisa uh, bukan memposisikan sih lebih tepatnya. Ketebalan kapas kalian itu memastikan bahwasanya eliksir kalian itu bisa mengalir ketika kalian balikin kayak gini. Karena kalau enggak, ya udah itu dry heat dan mau nggak mau kalian harus gunain ini dengan cara RDA, mirip kayak RDA. Nah, keuntungan dari drip tip tadi ini yang bisa apa? Yang bisa kalian buka keseluruhannya. Keuntungannya adalah kalau ini udah bisa kalian buka, itu kalian tidak perlu buka cap ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau drip, tinggal ini dibuka, colok ke sini gitu. Oke, itu aja tampak dekatnya. Kayaknya gue akan build dulu. Setelah itu gue akan kasih tahu impresi gue terhadap RDTA yang ya gue bisa bilang bagong ini. Oke, itu dia tampak dekatnya dari DJV RDTA V2. Well, secara desain gue nggak ada komen. Tapi ada satu hal yang menurut gue tuh cukup penting, yaitu adalah titik poin di mana kita itu tahu airflow itu udah kebuka semua atau setengah atau bagaimana. Intinya poin atau titik yang memberitahukan usernya itu kalian udah buka seberapa besar airflow-nya. Gue nggak nemuin itu. Atau misalnya gue atau anggaplah gue nggak ngerti lah yang mana yang poinnya. Tapi kalau misalnya kita ngomong secara desain, itu menurut gue simpelnya itu adalah classy RDTA banget. Kalau kalian yang nggak tahu classy RDTA itu dulunya seperti apa, kenapa gue bisa bilang classy? Karena RDTA zaman dulu itu nggak ada mesh coilnya. Jadi kalau kalian mau isi atau mau basen kapas kalian itu harus dibalik seperti ini. Udah gue build. Kalau kalian penasaran build gue seperti apa ya kurang lebih seperti ini build gue. Dan ya kapasnya itu sengaja gue agak masukin ke dalam biar gampang nyerap liquid. Oke, kita lanjut. Kita cobain langsung aja. Bagaimana rasa yang dikeluarkan oleh si ADD. Oke, untuk karakteristiknya menurut gue ini menyenangkan ya. Karena layer by layernya tuh bagus gitu. Dan juga kalau misalnya kalian cat vape ini nggak panas. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena yang tadi gue tunjukin di tampak dekat, bagian dalamnya itu dia ada lapisan yang mirip kayak drip tipnya. Tapi itu juga menyebabkan kalian gak bisa ganti drip tip apapun selain yang ini. Setahu gue sih kayaknya itu deh. Jadi itu bagian atas ini itu hanya pemanisnya aja. Jadi biar match gitu. Well, kalau secara overall gue menyenangkan sih dengan Aditya ini. Dan gue bisa rekomendasikan dengan pasti Aditya ini walaupun menurut gue pribadi ya, untuk build-nya buat kalian yang build sendiri tapi nggak terbiasa dengan ngulik, ini akan jadi salah satu PR buat kalian sih. Kalau kalian pakai yang di bagian atas semua, itu kemungkinan besar kalian harus tarik coil kalian ke bawah kalau kalian mau dekat sama airflow-nya. Karena di sini dia sistemnya itu adalah bottom airflow, bukan side, bukan top, tapi dia adanya di bawah. Jadi ini bisa gue bilang kayak bottom airflow lah, walaupun dia RDTA. Tapi menyenangkannya adalah flavor yang dihasilkan itu cukup menyenangkan. Dan juga rasanya itu bisa gue bilang tuh cukup konsisten dan ya menyenangkan aja gitu. Tapi kalian harus benar-benar ngulik banget sih kalau menurut gue. Kalau kalian nggak terbiasa dengan typical post yang kayak gini. Karena menurut gue nih cukup menyenangkan untuk diulik. Karena dia satu posnya, karena pos kan ada dua kanan kiri gitu. Satu posnya itu dia ada tiga lubang yang bisa kalian gunakan untuk kalian kaitkan ke coil kalian. Pertama itu ada di atas ada dua, kemudian di bawahnya ada satu. Nah kalau kalian pakai round wire, bagian yang bawah itu bisa kalian pergunakan. Tapi kalau kalian pakai tipikal yang ya let's say katakanlah alien atau misalkan fuse, itu gue yakin kalian lebih baik di bagian atas semua. Tapi resiko lainnya adalah kalian akan uh,
cukup sulit untuk menggunting koil kalian. Itu sih yang menurut gue jadi PR, dan kalian benar-benar harus ukur panjang koil kalian yang mau kalian pakai itu seberapa. Itu tricky banget. Dan menurut gue kalau kita ngomongin secara fungsional, ini benar-benar work, dan surprisingly walaupun dia diameternya 26, itu tidak ada yang menurut gua tuh rasa terlalu lapang atau terlalu lebar, walaupun gua pakai round wire di sini ya. Jadi ya pas lah untuk rasa dan diameternya juga, walaupun gua pakai round wire sekalipun itu tidak ngeplong. Apalagi kalau bisa kalian pakai tipikal-tipikal coil yang pre-built kayak Fuse, Alien, dan lain sebagainya. Oke, kayaknya itu aja pembahasan gue tentang si RDTA DGV. Jujur, kalau misalnya kalian cari RDTA yang menarik dan bagus, ini adalah salah satu RDTA yang mungkin kalian harus milikin. Karena jujur rasanya juga menyenangkan, dan juga ini salah satu brand yang cukup banyak dikenal di Indonesia. Walaupun ya mungkin orang-orang lama banget kali ya. Tapi kalau misalnya yang sekarang, ya I don't know, udah cukup lama juga DJV tidak masuk Indonesia juga sih. Oke, itu aja pendapat gua tentang DJV. For information, ini just first impression aja. Gua nggak nge-review. Gua membahas berdasarkan apa yang gua rasain saat ini aja. Oke, call me in the next video. And bye-bye.